Jangan memaki gelar di malam hari, kilau bintang di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus, mengijawantahkan, memanifestasikan, mewujudkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari, tentu sembari dalam implementasi kita menginovasi agar tumbuh kembang keimanan, keislaman, keihsanan, dan nilai luhur Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pemirsa, bagi saudara-saudara kami yang merayakan, kami mengucapkan Gongsi Pace. Selamat Tahun Baru Imlek yang ke-2575. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita semua, bangsa Indonesia, juga seluruh bangsa-bangsa di dunia. Karena kita tak sekedar keluarga besar bangsa Indonesia, namun kita adalah keluarga besar umat manusia di dunia, di mana harkat dan martabat bagi insan yang beriman dan berperi kemanusiaan, termasuk di dalamnya berperi keadilan, adalah keniscayaan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kemarin, meski baru pagi tadi kami mengunggah di kanal Hikmatologi, Jumat tanpa debat, semangatnya adalah semangat perayaan, semangatnya adalah semangat Idul Fitri. Dan hari ini, di tahun baru Imlek, semangat kita, terutama saudara-saudara kita yang merayakan, saudara kita yang berkeyakinan Konghucu, bahkan tak terkecuali saudara-saudara kita yang bersuku bangsa Tionghoa, agama apapun lazimnya merayakannya. Dan bahkan ketika Cap Gomeh atau Cap Gomeh tiba, tak jarang kami juga diundang untuk menikmati perayaan yang begitu bineka dalam sajian ragam makanan, buah-buahan, ragam minuman, bukan karena makan dan minum, tetapi makan dan minum di dalam syariat Islam, dalam tradisi Nusantara adalah simbol kesenangan, simbol kebahagiaan. Karena itu ada ungkapan dalam tradisi atau peradaban Jawa kuno, mangan gak mangan sing penting kumpul. Makan itu adalah lambang, simbol kebahagiaan. Niscaya kumpul. Dalam suasana bahagia, merayakan Gongsi Face, tak saja mengundang saudaranya yang seiman,
tetapi sebangsa dan senegara diundang juga untuk menikmati hari bahagia di mana Imlek, tahun baru tiba. Gak mangan kumpul, tidak makan pun kumpul. Tidak makan dimaknai sebagai ketika kita sedang diuji, ada permasalahan, ada kesusahan, mungkin juga diuji. Sedikit sakit yang tak membahayakan dan yang tidak memalukan. Maka sesepuh Jawa menuntunnya supaya kita tetap mengumpul. Jadi makan gak mangan gak mangan, sing penting ngumpul. Itu bukan dalam makna harfiah semata, tetapi makna yang lebih dalam, yakni adalah ketika hati anak manusia mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu direguk bersama-sama saudara, bersama-sama tetangga, bersama-sama anak bangsa. Karena itu jika kita dalam kesusahan, kita juga turut prihatin, tak sekedar prihatin, tetapi sumbangan yang tampaknya sederhana tetapi istimewa, yakni adalah ungkapan untuk membesarkan hati melalui doa-doa yang kita panjatkan, sungguh akan mendorong, memotivasi secara positif seseorang untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi. Karena itu hari ini terakhir kalau dalam agenda sementara demokrasi adalah kampanye terakhir di tahun 2024. Pesta demokrasi dimulai nanti puncaknya pada tanggal 14 Februari 2024. Maka karena pesta yang diidentikan atau bisa kita identikan dengan mangan, maka hendaknya kita saling menjaga hati kita untuk menguatkan, mengendalikan lisan agar tidak berbicara yang menyakitkan sesama anak bangsa, agar tidak menggurat tulisan yang menciderai, melukai hati sesama anak bangsa dari suku, agama apapun, dari suku kepercayaan apapun. Karena ketika kita menjadi warga negara Indonesia, maka kita adalah keluarga besar bangsa Indonesia yang sudah setia dengan Pancasila dan menjunjung harkat martabat melalui semboyan yang niscaya diterapkan. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangala. Kita boleh warna kulit beda, bentuk hidung beda, bentuk bibir beda, telinga beda, warna rambut berbeda, bahkan sampai dengan busana yang kita kenakan berbeda, bahkan partainya berbeda, pasangan calon presiden, wakil presiden yang didukung berbeda. Perbedaan anugerah terindah dari Allah Tuhan yang Maha Rahman, dari Tiens, dari Gusti Kamur Peng Dumadi. Maka menghargai perbedaan, sesungguhnya kita sedang menghormati karunia Allah Tuhan yang Maha Cipta.
Ketika kita menistakan perbedaan, maka sungguh kita sedang menista diri kita sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mengucapkan kongsi pacek, jika ini bagian dari keimanan saudara kita yang Konghucu, maka bagi kami mohon maaf yang tidak sependapat, tak berarti kami meyakini dengan keimanan, tetapi kami meyakini bahwa ucapan itu adalah sebatas kita menghormati agama dan kepercayaan sesama anak bangsa. Dan hari ini kalau tidak salah juga ada yang ulang tahun ke-10 dari kelompok Wahidiyah kalau tidak salah. Ya. Tetapi mohon maaf kami kurang jelas Wahidiyah yang di mana yang ulang tahun ke-10. Karena itulah juga perayaan kami ucapkan selamat. Semoga Anda semuanya kelompok Wahidiyah diberkahi oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan kita sisipkan doa di akhir kampanye ini. Siapapun yang dipilih oleh anak bangsa Indonesia adalah orang-orang yang dianggap, bahkan diyakini sebagai orang yang terbaik. Meyakini nomor 1 yang terbaik tak berarti menista nomor 2 dan 3. Meyakini nomor 2 yang terbaik tidak harus menista nomor 1 dan nomor 3. Meyakini yang nomor 3 yang terbaik tidak harus menista nomor 1 dan nomor 2. Istabdi kolbaka wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Tetapkanlah, teguhkanlah, putuskanlah dengan hatimu. Meski pencerahan dari ulama sekalipun, dari kiai, dari bante, pedanda, pendeta, frater, bonsu, kalau di kalangan Konghucu, sesepuh, penghayat, ilmuwan, cendekiawan, dan seterusnya. Pencerahan-pencerahan itu tidak harus membuat kita bingung, tetapi pencerahan itu tetap saringan, kendali tertinggi, paling dasar sekaligus adalah hati nurani kita. Karena itulah semoga bangsa Indonesia semakin cerdas, istimewa, sederhana, bersahaja, namun mempesona, bagaikan indahnya mawar yang semerbak harum baunya, bagaikan melati yang putih, yang aromanya sangat mempesona, bagaikan bunga anggrek bulan putih ataupun yang aneka ragam, tak berbau, namun ketika kita memandangnya, sungguh takjub, subhanallah, masya Allah. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak mempesona dan yang tidak berguna. Demikian juga ketika kita masih ada di alam demokrasi yang nyaris semua tokoh mengagungkan tanpa kritik, maka kanal hikmatologi sudah mencanangkan demokrasi mati, tumbuh kembang hikmatokrasi. Sebagian desa-desa di Kota Malang atau Kabupaten Malang tepatnya, sebagian desa di Kabupaten Klaten dan di Kabupaten Pati betul-betul sudah meluluh lantakkan demokrasi dan mengangkat hikmatokrasi dalam bahasa hemat kami yang kami gali dari grand teori
sila keempat Pancasila, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. The Supreme atau The Great Supreme Theory kami ambil karena kami Islam dari surah Al-Baqarah ayat 269. Dan tampak bertebaran aneka terjemahan dari Tipitaka, Bhagavad Gita, Alkitab, dan yang lainnya, semuanya merujuk pada hikmat, pada kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan itu ada di dalamnya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan di dalam kebijaksanaan itu, di dalam hikmat itu, di dalamnya merembes nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Itulah hikmat Salomon yang dikenal di dalam Alkitab, Injil, di mana hikmat Salomon itu melintas batas negaranya, bahkan tak sekedar melintas batas negara yang di dalam kemenangannya, namun melintas batas zaman di mana Salomo, Sulaiman memimpinnya. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Melintas batas. Tidak hanya ada pada diri Rasulullah sang teladan, tetapi juga meluber, merembes, berpenetrasi pada orang-orang yang berhikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Semoga di tahun baru Imlek kita semuanya bisa merasakan makna dari rasa bahagia saudara-saudara kita Konghucu, Tionghoa, dan Tionghoa maksud kami. Dan di tanggal 14 Februari ke depan, bangsa kita mudah-mudahan jujur, amanah, terpercaya, menjadi penyampai berita yang bertanggung jawab. Sehingga pada saat proses penghitungan betul-betul terdepan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan perwujudan sesama anak manusia menjunjung tinggi nilai-nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka pasca pemilu, siapapun yang dipilih oleh Allah Tuhan yang Maha Esa adalah harapannya orang-orang yang amanah, terpercaya, damai, lebih sejahtera, lebih baik, dan lebih mampu menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena kita harus menghormati seluruh pendahulu, mulai dari Bung Karno sampai dengan Soeharto, dan sampai dengan hari kiamat nanti, siapapun adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk pada surah ketiga Ali Imran ayat 26. Siapa yang diberikan kemenangan oleh Allah, maka tidak satupun orang, tidak satupun bangsa, tidak satupun bangsa-bangsa yang mampu mengoyaknya. Tetapi manakala kemenangan itu dicabut oleh Allah, tidak ada satupun orang dan bangsa yang mampu untuk mengembalikannya. Kita harus legowo, harus ikhlas setulus-tulus hati kita. Siapapun presiden dan wakil presiden yang akan datang, kita harus meyakini adalah pilihan Allah yang terbaik untuk bangsa Indonesia, yang menjadi pemimpin, bukan penguasa. Terima kasih atas segala dukungan. Mohon maaf
atas segala kekilafan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersyariat